Halo semua fans Real Madrid dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel Los Blancos, channel yang akan memberikan informasi terbaru seputar klub kesayangan kita semua, Real Madrid. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang mau order jersey Real Madrid terbaru musim ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ya. Atau kamu bisa langsung aja order via WhatsApp, mumpung lagi promo gratis ongkir seluruh Indonesia. Cara jitu Real Madrid perlakukan pemain muda. Tak melulu soal prestasi dan hasil di lapangan, Zinedine Zidane harus diakui lakukan pekerjaan yang patut diapresiasi musim ini untuk kumpulan pemain muda milik Real Madrid. Terlepas dari persoalan taktik Zinedine Zidane yang kadang mentok atau bisa diantisipasi oleh lawan, tapi pelatih berusia 47 tahun tersebut membawa angin segar untuk masa depan Real Madrid. Zinedine Zidane berhasil membuat formula treatment untuk pemain muda Madrid agar bisa bermanfaat untuk tim di musim ini. Contoh terbaru saat Real Madrid berhasil mencatatkan kemenangan perdana di El Clasico di Santiago Bernabeu sejak 6 musim terakhir di jornada ke-26 yang lalu. Dua pemain yang menjadi nyawa El Real pada pertandingan tersebut ialah Vinicius Junior yang sukses menyumbangkan gol pembuka, dan Fede Valverde, di mana effortnya selama pertandingan membuahkan penghargaan Man of the Match di akhir laga. Federico Valverde layak mendapatkan apresiasi lebih pada laga ini. Penampilan cemerlang di El Clasico merupakan pembuktiannya setelah hampir sepanjang musim dirinya membuat angin segar di lini tengah Real Madrid. Sebagai pelatih, Zinedine Zidane mampu membuat Valverde bersaing dengan beberapa gelandang senior di Real Madrid. Bahkan catatan menit bermainnya sudah mencapai 2057, melebihi Luka Modric dengan 1825 menit, yang memang menginjak 34 tahun. Motivasi serta sosok Zinedine Zidane yang membuat Valverde tampil lepas dan menghilangkan beban bermain untuk klub sebesar Madrid. Secara tipe permainan, Valverde bisa memberikan rasa nyaman tersendiri bagi Casemiro dan Toni Kroos untuk menjalankan peran mereka. Valverde dengan kecepatan dan kekuatan fisik membuat Casemiro bisa fokus untuk menjaga pertahanan, dan Toni Kroos untuk fokus dalam hal kreativitas serta aliran bola di lini tengah. Untuk urusan membuka ruang, duel kontak fisik, daya jelajah lapangan tengah, bahkan hingga berperan menjadi layer pertama pertahanan mereka diberikan tugasnya kepada Valverde. Valverde bisa dibilang sudah menjadi pilihan utama Zinedine Zidane di lini tengah Real Madrid. Dalam dua laga sepekan terakhir melawan Manchester City dan FC Barcelona, Valverde dimainkan sejak menit awal. Saat melawan Manchester City, ia bermain bersama Luka Modric dan Casemiro. Sedangkan saat melawan FC Barcelona, dia bermain bersama Toni Kroos dan Casemiro. Dari total 31 laga yang ia mainkan di musim ini, Valverde hanya tampil 8 kali sebagai pemain pengganti. Dia menjadi pemain El Real di bawah 22 tahun yang punya menit bermain terbanyak. Munculnya Valverde sebagai pemain muda yang diandalkan El Real merupakan buah hasil kerja keras tim scouting Los Merengues. Tim scouting ini berada di departemen internasional yang diawasi oleh seseorang bernama Johnny Calafat. Tim scouting ini yang berperan besar mendatangkan Valverde ke Real Madrid di tengah banyaknya klub yang lain juga untuk menginginkan jasanya. Selain Valverde, Calafat juga menjadi aktor keberhasilan El Real mendatangkan 3 talenta muda Brazil, yaitu Vinicius Junior, Rodrigo Goes, dan Ranier Jesus. Selain itu juga ada beberapa pemain muda lain yang didatangkan seperti Luka Jovic dan Eder Militao. Peran Calafat juga didukung oleh manajemen di mana fokus transfer Real Madrid bisa dibilang berubah sejak Zinedine Zidane ditunjuk menjadi pelatih kepala. Sejak musim 2015-2016 hingga musim 2018-2019, manajemen Los Blancos tidak pernah keluarkan uang lebih dari 50 juta euro untuk satu pemain. Transfer paling besar dalam periode tersebut hanya terjadi saat datangnya Vinicius Junior yang dihargai 45 juta euro musim lalu. Thibaut Courtois sebagai nama besar hanya ditebus sebesar 35 juta euro. Sementara transfer lainnya tidak lagi membuat heboh media dengan nama besar disertai uang fantastis. Saat Cristiano Ronaldo pergi di awal musim 2018-2019, Real Madrid praktis tak membeli pemain bintang lainnya untuk langsung gantikan posisi Ronaldo. Baru di musim ini, manajemen membeli Hazard yang dimasukkan untuk menjadi pengganti sosok CR7. Hal ini menunjukkan dengan jelas Madrid saat ini lebih berhati-hati dalam spending uang untuk pemain bintang dengan nama besar.
Manajemen lebih rela jika puluhan juta euro dihabiskan untuk menyelamatkan pemain muda berbakat jatuh ke tangan klub lainnya. 3 striker yang bisa dongkrak ketajaman Real Madrid. Real Madrid sangat membutuhkan penyerang baru yang bisa mencetak gol secara konsisten. Sejak kepergian Cristiano Ronaldo dari klub, raksasa Spanyol itu gagal menemukan penggantinya. Para penyerang yang didatangkan ke Santiago Bernabeu setelah kepergian Ronaldo sebagian besar penampilannya mengecewakan. Kedatangan Luka Jovic dari Eintracht Frankfurt belum membuahkan hasil. Untuk itu Los Blancos terus mengeksplorasi opsi lain untuk mengisi lini depannya. Sejauh ini ada beberapa penyerang top yang sedang dikaitkan dengan Real Madrid. Beberapa di antaranya adalah Mauro Icardi dan Harry Kane. Meskipun Karim Benzema sedang dalam kondisi yang bagus musim ini, pemain Prancis itu sudah tidak muda lagi. Oleh karena itu, kebutuhan akan penyerang baru di Santiago Bernabeu sangat mendesak. Dan berikut ini ada 3 penyerang yang bisa meningkatkan lini depan Los Blancos. Yang pertama, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski adalah salah satu striker paling mematikan di sepak bola modern saat ini dan telah tampil tajam secara konsisten selama bertahun-tahun. Meskipun usianya tidak muda lagi, dia masih cukup kuat untuk mengkonversi semua peluang di Real Madrid. Pada usia 31 tahun, superstar Bayern Munchen itu mungkin tidak cocok dengan proyek jangka panjang Los Blancos. Tetapi Lewandowski masih bisa bermain beberapa tahun lagi. Penyerang Polandia itu sudah mencetak banyak gol untuk klub dan negaranya, dan dia bisa melakukannya di Santiago Bernabeu. Zinedine Zidane pasti tidak akan menolak kesempatan untuk merekrut Lewandowski dan mendaratkan striker yang sangat tajam seperti mantan pemain Borussia Dortmund itu akan membuat lini serang mereka kembali tajam. Yang kedua ada Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland baru saja pindah ke Borussia Dortmund pada bulan Januari lalu. Namun tidak sepenuhnya mustahil bagi Real Madrid untuk memboyong sang pemain ke ibu kota Spanyol. Kepindahan Erling Braut Haaland ke raksasa Bundesliga dari Red Bull Salzburg membuat banyak orang terkejut. Namun sang pemain sampai sejauh ini mampu membuktikan kualitasnya di Signal Iduna Park. Pemain berusia 19 tahun bisa menjadi pemain yang ideal untuk Los Blancos karena dia bisa dengan mudah menjebol gawang lawan. Dia pasti akan memakan biaya besar, tapi investasi yang dikeluarkan Los Blancos tidak akan sia-sia. Real Madrid harus mengeluarkan uang untuk pemain Norwegia tersebut jika ada peluang, dan Zinedine Zidane bisa memainkan peran penting dalam meyakinkan sang pemain untuk meninggalkan Borussia Dortmund. Yang ketiga ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe adalah pengganti jangka panjang yang tepat untuk Karim Benzema dan bahkan bisa menjadi orang yang mengisi lubang yang ditinggalkan Cristiano Ronaldo di Real Madrid. Penyerang Paris Saint-Germain itu sudah menunjukkan ketajamannya di Ligue 1 dan hanya masih dalam waktu sebelum dia mencari klub baru di Liga Eropa lainnya. Pemain Prancis itu sudah dikaitkan dengan kepindahan menuju Santiago Bernabeu belakangan ini. Mbappe bisa menjadi Los Galacticos berikutnya setelah Eden Hazard dan kemungkinan bisa menaklukkan La Liga dengan kecepatan dan kelincahannya. Mbappe sedang menunggu kesuksesan di Eropa dengan Paris Saint-Germain dan dia mungkin tergoda untuk pindah jika kesulitan mendapatkannya dalam 1 atau 2 musim ke depan. Mbappe berpotensi memecahkan rekor transfer dunia jika datang ke Real Madrid. Jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini. Konsistensi Real Madrid diuji. Real Madrid sudah sukses melewati ujian di laga El Clasico melawan Barcelona. Kini Real Madrid diuji konsistensinya saat menghadapi tuan rumah Real Betis. Berkat kemenangan 2-0 di El Clasico akhir pekan lalu, Real Madrid kini unggul tipis 1 poin atas Barcelona di klasemen Liga Spanyol. Keunggulan ini tentunya tak berpengaruh banyak, apalagi kalau Real Madrid gagal melewati hadangan dari Real Betis. Klub asal Andalusia ini memang sedang di papan tengah. Meski demikian, dari 2 pertemuan terakhir, Real Betis selalu menyulitkan Real Madrid. Bahkan klub besutan John Rubi pernah mempermalukan Real Madrid di Bernabeu. Apa posisi Real Madrid bakal bertahan di puncak klasemen Liga Spanyol atau akan diambil alih oleh Barcelona lagi? Barcelona sendiri bakal menjamu Real Sociedad di Camp Nou pada hari Sabtu 7 Maret 2020. Deportivo Alaves versus Valencia, Eibar versus Mallorca, Atletico Madrid versus Sevilla. Sedangkan pada hari Minggu 8 Maret 2020 ada Barcelona versus Real Sociedad, Getafe versus Celta Vigo, Osasuna versus Espanyol, Real Valladolid versus Athletic Bilbao, dan ada Levante versus Granada. Sedangkan jadwal lainnya pada 9 Maret 2020, Villarreal versus Leganes, dan Real Madrid
akan menghadapi Real Betis sebagai tuan rumah.